Di video kali ini saya akan menjelaskan bersama teman saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit saja materi tentang jenis tes bahasa. Dan perkenalkan, nama saya Putri Indah Holiso dari mahasiswa PBA 5A dan teman saya. Saya sendiri ada Irfan. Kita lanjutkan ke materi. Nah, pada materi pertama yang akan disampaikan oleh partner saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, itu terkait pengertian tes bahasa. Kata tes mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita ya teman-teman. Karena apa? Karena hal ini seringkali kita jumpai, khususnya di kalangan kita para pelajar. Baik, secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, seperti itu. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata tes ini ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ujian atau percobaan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, kata tes ini yaitu disebut dengan imtihan. Nah, dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu ada istilah tes, ada istilah testing, ada istilah tester, dan ada istilah tester. Nah, tes itu merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam penilaian tersebut. Nah, terus testing yaitu saat berlangsungnya kegiatan penilaian. Untuk tester yaitu orang yang membuat tesnya, dan untuk tester yaitu orang yang dikenai tes tersebut atau yang melakukan tes tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam hal ini ada beberapa pakar yang mendefinisikan terkait pengertian tes itu sendiri, yakni diantaranya ada Anne Anastasi. Nah, Anne Anastasi dalam bukunya yang berjudul Psychological Testing, beliau berpendapat bahwasanya tes merupakan suatu alat ukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas kayak gitu, dan juga dapat digunakan untuk mengukur atau menilai dan membandingkan keadaan psikis atau keadaan tingkah laku individu, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua ada Lee J. Cronbach. Nah, Lee J. Cronbach dalam bukunya berjudul Essential of Psychological Testing, beliau berpendapat bahwasanya tes merupakan suatu prosedur yang sistematis, yang tertata tersusun gitu untuk membandingkan tingkah laku antara dua orang atau lebih. Itu kata Cronbach. Nah, dan yang terakhir menurut Goodenough berpendapat bahwasanya tes merupakan suatu tugas atau rangkaian tugas yang diberikan kepada individu ataupun sekelompok individu, yakni dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Baik, dari beberapa definisi di atas mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya terkait apa arti dari tes itu sendiri kayak gitu ya. Nah, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tes merupakan suatu cara atau prosedur dalam rangka penilaian dan pengukuran di dalam bidang pendidikan, yaitu berbentuk tugas ataupun serangkaian tugas yang mana nantinya akan menghasilkan suatu nilai yang melambangkan tingkah laku dan prestasi orang yang melakukan tes tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya kita hubungkan nih dengan tes bahasa. Berarti tes bahasa adalah alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk menilai atau mengukur atau mengevaluasi terkait kemampuan berbahasa kita gitu kan, terkait kemampuan berbahasa yang empat, yakni maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini materi ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes bahasa menurut berdasarkan kajian tes bahasa. Berdasarkan pendekatan kajian bahasa. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tes bahasa diskret. Yang kedua, tes bahasa integratif. Yang ketiga, tes bahasa pragmatik. Dan yang keempat, tes bahasa komunikatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tes bahasa diskret. Tes bahasa diskret. Nah, tes bahasa diskret di sini ialah tes bahasa yang disusun berdasarkan pendekatan diskret yang di dalamnya itu terdapat linguistik, khususnya linguistik struktural. Nah, yang kedua yang dimaksud tes bahasa integratif sendiri ialah
tes bahasa yang cara mengerjakannya dituntut untuk menguasai 2 atau lebih dari komponen bahasa. Jadi di tes pragmatik ini, jadi di tes bahasa integratif ini, tes bahasa ini cara mengerjakannya dituntut untuk memenuhi 2 atau lebih, menguasai 2 atau lebih dari komponen-komponen bahasa. Nah, yang ketiga, tes bahasa pragmatik sendiri di sini ialah tes bahasa yang cara mengerjakannya dituntut penggunaan kemampuan pragmatik. Yaitu apa sih pragmatik itu? Pragmatik di sini ialah pemahaman wacana berdasarkan penguasaan terhadap unsur-unsur kemampuan linguistik. Nah, yang terakhir, tes bahasa komunikatif sendiri di sini ialah tes yang biasanya tidak digunakan untuk mengukur kemampuan gramatikal yang lebih menitik beratkan pada komunikasi. Jadi di sini tuh lebih menitik beratkan kepada komunikasi ditimbang dengan susunan gramatikalnya. Untuk yang kedua, jenis tes berdasarkan bentuknya. Nah, jenis tes berdasarkan bentuknya terbagi ke dalam 2 kelompok. Ada tes dan ada non-tes. Yang pertama, tes. Untuk tes itu sendiri, dia dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok tergantung dari segi mana dan atas alasan apa ia digolongkan. Baik, nah yang pertama dilihat dari fungsinya sebagai alat ukur. Tes ini terbagi menjadi 6 bagian. Ada tes seleksi, ada tes awal, ada tes akhir, ada tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif, seperti itu. Nah, itu dilihat dari fungsinya. Terus yang kedua dilihat dari aspek psikis kejiwaan. Nah, di sini dibedakan menjadi 5 kelompok. Yakni ada tes intelijensi, nah terus ada tes kemampuan, ada tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Nah, itu dilihat dari aspek psikis. Terus yang selanjutnya itu dilihat dari aspek banyaknya orang yang mengikuti tes. Nah, di sini dibedakan menjadi 2, yakni ada tes individual dan ada tes kelompok, seperti itu. Yang kedua yaitu non-tes. Teknik non-tes ini dapat dilakukan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan dari teknik tes itu sendiri. Nah, dengan teknik ini, evaluasi dapat dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan beberapa hal berikut ini, yakni dengan pengamatan, dengan wawancara, skala sikap, daftar cek, terus skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventory kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke materi yang terakhir ya. Di materi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang jenis tes bahasa berdasarkan sasaran tes bahasa. Nah, di sini dalam makalah ini kami mengutip dari Jiwandono 2008 buku halaman 114 sampai 134 yang berbunyi tes bahasa yang berdasarkan sasarannya ialah kemampuan atau komponen bahasa, komponen bahan mana yang dijadikan fokus pengukuran tingkat penguasaannya. Di sini tes bahasa dapat dikategorikan sebagai tes yang sasarannya adalah kemampuan berbahasa. Nah, seperti tes kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, tes kemampuan membaca, tes kemampuan melafalkan, tes kemampuan menulis, dan tes sasaran komponen bahasa seperti tes kemampuan melafalkan, tes kemampuan kosakata, dan tes kemampuan kosakata. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selebihnya bisa teman-teman lihat di makalah yang telah kami share. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.